Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, keringkasan kaji kita pada pertemuan yang lalu antara lain adalah satu, bahwa tidak satu pun amalan kita, perbuatan kita, termasuk ucapan kita, walaupun hanya sepatah kata, yang tidak akan dicatat, ditulis oleh malaikat khusus yang telah Allah tugaskan untuk mencatat. Yang pertama. Yang kedua, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, menulis, disebut dengan kiraman katibin. Kiram mulia, katibin yang mencatat. Berarti malaikat pencatat yang mulia. Disebut juga dengan raqib atid. Secara bahasa arti raqib, pengawas, atid, hadir. Maka bisa dikatakan malaikat itu selalu mengawasi yang hadir di mana saja kita berada. Raqib atid. Ada juga ulama memahami raqib itu yang di kanan, atid yang di kiri. Yang di kanan mencatat yang baik-baik, yang di kiri mencatat yang buruk-buruk. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, setelah kita mati, wafat, meninggalkan kehidupan dunia, kitab catatan kita itu disimpan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, catatan-catatan yang baik disimpan di Illiyin. Seakan-akan Illiyin itu buku induk catatan-catatan yang baik, sementara catatan-catatan amalan yang buruk-buruk disimpan di Sijjin. Kesimpulan kampe atau keringkasan kampe kaji kita yang lalu, nanti ketika kiamat, tepatnya setelah kita dihidupkan kembali, dipanggil, dikumpul, dihimpun, kemudian dihisab, disidang, di situ semua kitab catatan-catatan itu dibagikan lagi. Ada yang dibagikan sebelah kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ada yang dibagikan sebelah kiri, bishimali. Kesimpulan terakhir, bahwa tidak perlu kita berpikir panjang-panjang, mengkhayal, mengilustrasikan, memikir-mikirkan, membayang-bayangkan bentuk kitab catatan itu. Sakit kepala. Karena yang dituntut kepada kita hanyalah percaya, yakin, mengimani bahwa semua kerja kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita yang tidak dicatat, bagaimana bentuk pencatatannya, bahan model catatannya, pakai buku atau pakai sarana lain, tidak tahu gitu. Nahnu la na'lam, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, kira-kira itulah menyebut kaji nalamo supaya sambung dengan kaji kita pada kesempatan kini. Kita dasarkan kaji kita pada siang hari ini dengan surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan
illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 49. Mari kita pahami secara ringkas. Wa wudi'al kitab, diterjemahkan dalam Quran terjemah dan diletakkan kitab catatan. Menurut Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, yang dimaksud dengan wudi al-kitab, diletakkan kitab, pertama beliau memahami hisi sabana-mana kitab catatan diletakkan, yakni diberikan kitab-kitab itu kepada orang-orang yang berbuat beramal. Yang kedua, maknanya bukan isi tapi gambaran bahwa kitab-kitab catatan nanti dinampakkan, diperlihatkan isinya. Kedua-dua pemahaman itu tercantum dalam kitab tafsir. Jadi maknanya nanti tiba waktu, tiba saatnya kita akan melihat isi kitab catatan, diberikan kepada kita, kita lihat. Iqra kitabak, bacalah kitab catatanmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Lalu dalam ayat itu, fataral mujrimina mushfiqin, engkau akan lihat saat kitab catatan itu diberikan, diletakkan dan dinampakkan, orang-orang mujrimun bisa dipahami para pelaku dosa-dosa besar, ahli maksiat, termasuk ke dalamnya orang kafir, orang musyrik, orang fasik, karena semuanya adalah para pelaku dosa-dosa besar, kemaksiatan, kebangkang dan kuderakan, semuanya mujrimin. Nah, ketika kitab catatan itu diberikan, maka engkau akan lihat, ya Muhammad atau siapapun, orang-orang mujrimin kah, para pedosa itu musyfiqin, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa ketika mereka melihat isi kitab yang telah dicatat oleh malaikat. Musyfiqin, sangat takut. Anan terdapat dalam kitab catatan itu, karena mereka melihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tidak ada satu pun yang tidak melihat, walaupun sezarrah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, wahai celaka kami. Ma li hadzal kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Intinya, ketika para pedosa, para pembangkang ahli maksiat itu menerima kitab catatan dan mereka melihat isi kitab catatan amalan mereka yang telah dicatat oleh malaikat, lalu mereka mengatakan, ya wailatana, wailah celaka, wail celaka. Jadi kalau bunyi ya wailatana, wahai kecelakaan bagi kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Ini bukan bertanya, tapi ma li hadzal kitab menunjukkan ketidakyakinan mereka, ketidakpercayaan mereka, di mana dulu mereka tidak yakin kok. Sehingga ma li hadzal kitab, terpana, terengah-engah, terperangah mereka melihat semua
tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan mereka ada di situ. La yughadiru saghiratan illa kabiratan illa ahsaha. Saghiratan yang kecil-kecil, kabiratan yang besar-besar, semuanya ada di situ. Ulang-ulang ya. Saghiratan, kabiratan. Saghirah yang kecil-kecil. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan satu lafaz kata, satu patah kata ucapan pun tercatat di situ, tertulis, tertayang ada di situ. Malah kita juga baca dalam penjelasan ulama termasuk kalimat aduh, ondeh, alah. Rupanya aduh, ondeh, alah itu termasuk lafaz. Ma yalfizu min qaulin ma yalfizu, tidaklah terlafazkan satu ucap kata illa ladaihi raqibun atid, melainkan sudah ada raqib dan atid mencatat. Ana satu lafaz kata, satu ucap termasuk onde, aduah, oi ama, oi mande, oi biai, oi pantuang, oi pampam. Dicatat, ditulis. Itu yang mencengangkan. Yang mencengangkan yang mereka para pedosa-pedosa itu merasa takut, tercengang, ngeri, tidak percaya. Tapi bagaimana? Ada di situ. Fotonya ada di situ, filmnya ada di situ, dokumentasinya ada di situ. La yughadiru, tidak meninggalkan yang kecil-kecil dan tidak pula yang besar-besar illa ahsaha. Ahsaha disiko diterjemahkan ahsaha, melainkan semuanya mereka dapati tercatat di situ. Ahsa, ahsa itu dalam bahasanya menghitung dengan rinci, jelimet, akurat, teliti, tidak ada yang tertinggal. Berarti dalam kitab catatan itu secara rinci, teliti, akurat, jelimet, semuanya ada di situ. Salah satu nama Allah kan Muhsi. Nama Allah Al-Muhsi. Ahsahullah wa nasuh. Allah menghitung semuanya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang hilang. Semuanya ada di situ. Ahsaha. Semuanya tercatat, semuanya tertulis, semuanya ada di situ. Saghirah wala kabirah. Kecil-kecil yang besar-besar. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan wajadu mereka dapati, mereka jumpai, mereka temukan, mereka mereka para mujrimin. Sebab ayat mujrimin tadi, mereka para pedosa, para pembangkang, para ahli maksiat, para ingkar, orang yang sombong, yang angkuh dan segala macamnya. Mereka kau nanti wajadu mereka mendapati ma'amilu, kata-kata ma'amilu, ma itu umum. Kalau bahasa Minangnya apa saja, asin, amyang, asin, apa saja yang telah mereka amalkan, yang telah mereka perbuat, yang mereka lakukan, mereka dapati hadir. Hadir itu ada. Awak dalam musajid kau namanya hadir, dia ada di musajid. Orang yang tak ada gaib. Dulu ketika absen kan, Budi hadir pak, berarti ada. Lawannya gaib. Jadi hadir, wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka dapati, mereka jumpai, mereka temukan dalam kitab catatan hadir, ada di situ. Apa? Ma'amilu. Apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka ucapkan, walau sepatah kata, hadir. Wala yazlimu rabbuka ahada, wala yazlim, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi ahada, seorang pun jua.
Ada makasih zalim. Dipahami para ulama tafsir, makasih Tuhanmu tidak menzalimi. Apabila seseorang melakukan satu kejahatan, satu kejelekan, satu keburukan, satu kesalahan, tidak akan dilipat gandakan balasannya. Tuhanmu tidak zalim. Siapa yang melakukan kebaikan, tidak akan dikurangi nilainya, bahkan dilebihkan nilai ganjarannya. Wala yazlimu, Tuhanmu tidak menzalimi siapa saja. Kesimpulan kaji sa siang hari kini, keyakinan, keimanan, kepercayaan bahwa segala apapun yang kita lakukan tercatat, tertulis, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, tidak ada yang luput, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang hilang, rapi semuanya, harus tetap diperkuat, diperkokoh, dipermantap. Satu. Yang kedua, kesimpulannya, kelak tiba waktu, tiba saatnya, apa yang kita lakukan itu dan tercatat itu akan diserahkan kepada kita. Kita akan melihat, kita akan menyaksikan, dan kita akan mendapati semuanya ada tertulis itu. Lengkap. Itu kesimpulan kedua kaji kita. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim. Dia tidak akan mencurangi, dan juga dia dendam. Satu kejahatan dibalas satu kejahatan, bahkan banyak yang dimaafkan dan diampuni. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Wala yuzlimu rabbuka ahada. Terakhir, perlu sangat penting iko ketukana-kana. Perlu sangat penting diingat-ingatkan. Perlu sangat penting dibaca-baca. Kena lupa kita baca. Bahasa saja kerja kita, saja tingkah laku kita, saja perbuatan kita, rupanya didokumentasikan oleh malaikat. Dan nanti kita akan terima. Cukuplah ayat tu yang bilang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan kajian kita. Dek nampaknya yo ambo sekali memulai hari di tahun 2023. Kita cuba sambung-sambung kajian kita tentang ayat-ayat tentang akhirat itu kita pahami nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.